Bapak, Ibu yang telah hadir pada taklim rutin pagi hari ini. Puji, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari-hari terakhir Ramadan, ya, di hari yang ke-27, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat beribadah, ya. Sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti acara taklim rutin, ya, di pekan terakhir di bulan Ramadan ini. Tentu kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Bagi kita tentu hari-hari terakhir bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang membuat kita bisa jadi bersedih dan juga resah, ya. Karena bulan Ramadan yang penuh berkah dan keridhaan Allah ini, ya, akan meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan keistimewaan ini akan segera meninggalkan kita. Kita sedih karena merasa belum banyak mengambil manfaat dari keistimewaan Ramadan ini. Kita sedih karena khawatir amalan-amalan kita tidak diterima dan dosa-dosa kita belum diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin rahimakumullah, masih ada waktu 4 hari lagi untuk kita memaksimalkan, ya, hari-hari terakhir Ramadan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengisinya dengan banyak melakukan amal soleh, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keistiqomahan, ya, kepada kita sampai amalan-amalan kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi himbauan PKS yang perlu kami sampaikan kembali untuk kita, ya, juga masyarakat pada umumnya. Yang pertama adalah himbauan untuk memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan untuk mencapai target-target amalan kita. Yang kedua, kita dihimbau, ya, harus terus meningkatkan kepedulian kepada keluarga dekat dan keluarga jauh kita, ya, serta tetangga dekat dan tetangga jauh kita dengan cara-cara tentunya dan bentuk, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, kita perlu, ya, nanti pada waktunya memaksimalkan silaturahmi Idul Fitri kepada keluarga besar kita, tetangga kita, ya, tokoh masyarakat, tokoh sesepuh PKS, pimpinan ormas, pimpinan pesantren, dan lain sebagainya. Tentunya bisa dengan cara bertemu bila memungkinkan, atau bisa memanfaatkan sarana telekomunikasi. Yang keempat, yang terakhir, kita dihimbau juga, ini juga penting walaupun berat bagi yang biasa melaksanakannya, yaitu kita dihimbau harus mematuhi himbauan pemerintah agar tidak mudik, ya, tahun ini sebagai bentuk partisipasi kita mencegah penyebaran COVID-19. Hadirin rahimakumullah, itulah barangkali himbauan PKS. Selain itu juga kami ingin menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh kader, juga masyarakat yang telah menjadi pemirsa setia taklim rutin Ramadan ini. Dan insya Allah taklim rutin ini akan terus kami laksanakan di luar bulan Ramadan. Dan kegiatan ini sudah berjalan 1 tahun ke belakang, yaitu taklim rutin pekanan PKS setiap Kamis sore. Himbauannya mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya nanti. Kita ingin peserta yang menyaksikannya nanti ini minimal seperti taklim rutin Ramadan ini. Mudah-mudahan.
Terima kasih jazakumullah khairan katsiran juga kami sampaikan atas semua pengorbanan kader, simpatisan juga masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan semua kegiatan-kegiatan Ramadan PKS. Juga wabil khusus kepada seluruh panitia Ramadan PKS yang telah menyiapkan kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatan-kegiatan Ramadan. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Dan ada satu lagi, yaitu agenda penting yang perlu kita ikuti bersama nanti ya, setelah Lebaran, yaitu acara Halal Bihalal PKS yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat juga. Insya Allah informasi waktunya nanti kami sampaikan. Juga mohon doa ya, dari seluruh kader, simpatisan juga masyarakat ya, di 10 hari terakhir Ramadan ini, bahwa PKS insya Allah akan melaksanakan rapat kerja daerah atau rakerda di bulan Mei ini. Mohon doa dari seluruh kader, simpatisan juga masyarakat ya, agar rakerdanya bisa berjalan lancar dan menghasilkan program kegiatan yang terbaik agar PKS bisa terus berkhidmat untuk masyarakat. Hadirin rahimakumullah, demikian barangkali sambutan dari kami. Kita berdoa sekali lagi mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walid unmute. Suaranya Pak Holid. Unmute. Imam Jani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Amma ba'du faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat fazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya dan jajarannya, yang kami hormati jajaran DPTD, DED, dan juga MPD, beserta para hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini di acara talim rutin
Ramadan partai keadilan sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sangat banyak sekali nikmatnya yang tentu sebagaimana firman-Nya tak bisa kita hitung, tapi harus memang kita sebut-sebut ya. Fama binikmati rabbika fahadits, agar kita merasakan kebesaran Allah, kemahagungan Allah dengan nikmat yang ada pada kita. Termasuk tentunya nikmat kita masih bisa bersama di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan segala kebaikannya kepada kita di Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang setia, mengikuti sunnahnya, meneladani segala perilaku kehidupannya, sehingga kita layak mendapatkan syafaatul udma, dan kita bisa bertemu dengan beliau di surga Firdausil A'la. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, sebenarnya ya banyak ya di sini asatid yang muktabar sebenarnya untuk bisa mengisi pada kesempatan kali ini. Tapi saya menerima amanah sam'an wa ta'atan kepada panitia untuk sharing, diskusi, ya, menyampaikan ilmu. Ini rangkuman dari apa yang Ana baca, yang Ana dengar, yang Ana lihat, ya, dirangkum, disampaikan kembali, yang pada intinya adalah untuk menyemangati diri Ana sendiri, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi seluruh ikhwah yang hadir dan menyimak pada kesempatan kali ini, terutama di dalam kita memaksimalkan detik, menit, jam di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Karena tentu tidak mudah untuk dapat mengakhiri suatu perhelatan panjang dengan sukses. Selalu ada godaan, ada tantangan, perlu kesabaran yang harus kita miliki, napas panjang yang harus kita miliki, termasuk dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Man asroqatil bidayah asroqatin nihayah. Barang siapa yang awal mulanya sudah bersinar, ya, Ramadan disambut dengan segala bentuk persiapan maksimal, sehingga penerimaannya dengan maksimal, bersinar di awal, insya Allah akan bersinar juga di akhir. Akan tetapi, ya, tidak menutup kemungkinan ya, orang-orang yang memang belum siap sejak awal, kemudian mendapatkan hidayah, kesadaran, ya di akhir-akhir, itu pun insya Allah masih ada waktu kesempatan untuk bisa menutupnya dengan yang terbaik. Baik, saya izin share screen untuk membantu. Ada ya? Cek Ada, dulu. Ustaz. Jelas. Ada ya? Ya. Ya, topiknya memelihara kenangan indah bulan Ramadan. Mudah-mudahan pesannya sudah sampai kepada kita semuanya bahwa Ramadan pasti berlalu, tapi berlalunya Ramadan jangan segala sesuatu yang dibawa Ramadan kemudian dibawa pergi lagi, dan tidak ada kenangan-kenangan sedikit pun antara kita dengan bulan Ramadan. Ramadan itu sebentar. Ya, dalam Al-Quran dikatakan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari, ma'dudat yang dihitung, hanya beberapa hari.
lengkapnya 1 bulan, ya 29 atau 30 hari. Ini adalah muddah qalilah, jadi waktu yang sangat sebentar. Tamurus sari'an wasatan qodi, ya, berlalu dengan sangat cepat. Ramadan itu nggak terasa, perasaan baru kemarin ya kita berdoa kepada Allah, bermunajat, memohon Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Perasaan baru kemarin kita bergembira, sukacita, Allah mengabulkan doa kita, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi hari ini nggak terasa kita sudah berada di ujung bulan Ramadan yang kita dambakan dulu kedatangannya. Perpisahan itu selalu memang sesuatu yang menyedihkan. Ya. Dan ketika sudah berpisah, kadang kita merasa akan membutuhkan. Kadang ketika ada, kita lalaikan, kita biarkan. Ketika datang masanya perpisahan, baru kita tersadar. Ramadan berlalu begitu cepat, wasatan qadi, dan pasti akan berlalu, akan pergi. Idza in qada Ramadan hal nahnu fil wujud au fil luhud. Ketika Ramadan pergi, apakah kita fil wujud masih ada, au fil luhud, atau sudah di liang lahat? Kita nggak tahu, ya. 3 hari ke depan itu rahasia Allah. Bahkan bukan 3 hari, besok itu rahasia Allah. Apakah kita masih ada di muka bumi ini atau tidak ada? Siapa yang lebih dulu pergi? Apakah Ramadan atau kita? Sebenarnya nggak terlalu penting siapa yang duluan pergi. Ya, mau Ramadan atau kita, mudah-mudahan perpisahan antara kita dengan Ramadan, mau Ramadan yang pergi meninggalkan kita, ataupun ya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului Ramadan, mudah-mudahan perpisahannya indah dan begitu berkesan dan penuh dengan kenangan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita, bisa kita tamat beribadah di bulan Ramadan. Ramadan pasti berlalu, ini kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan bulan taubat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan dibebaskan dari api neraka, itu minan nar, bulan dikabulkannya doa, bulan dilipat gandakannya pahala, ya. Sahrun futihat fi abwabul jannah, bulan dibukanya pintu surga, peluang kebaikan sangat banyak, ya, suasananya dimudahkan, ya, bulan di mana pintu neraka ditutup, syahwat kita ditekan sehingga sulit setan menggoda kita, ya. Di mana sufidat, ya, bulan di mana setan dibelenggu, dan bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar serta seabrek kebaikan lain di bulan Ramadan, inhasatan qadi. Semua itu pasti akan berlalu. Pasti akan meninggalkan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua itu pasti akan berlalu. Kenapa? Ayyam ma'dudat. Karena Ramadan itu ya sementara, tidak selamanya. Ya tentu saatnya kita menghisab diri, berevaluasi diri, sudah maksimalkah kita mensyukuri bulan Ramadan. Dulu kita berharap datang bulan Ramadan, berdoa kepada Allah ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah Allah berikan, kabulkan doa kita, sudah maksimalkah kita mensyukuri bulan Ramadan? Apakah detik, menit, jamnya sudah kita optimalkan dalam ibadah? Al-qata'ata saniyataha wa daqiqataha wa sa'atiha wa ayyamaha fil ibadah wal khairat. Apakah detik, menit, jam, dan hari-harinya kita optimalkan untuk ibadah dan kebaikan? 26 hari sudah kita taraweh. Saum dan taraweh, sudah keampunan Allah kita raih. Karena saum menjanjikan magfirah. Taraweh juga menjanjikan magfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah 26 hari, saum sedang menjalani 27 hari. Apakah ini sudah benar-benar mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? 26 malam berlalu ya, dari kita. Apakah kita termasuk orang yang dibebaskan dari neraka? Karena walillahi utaqau minan nar wa hadhihi fi kulli lailah, setiap malam ada orang yang dilegitimasi, distempel oleh Allah, Anda bebas dari neraka. Nah, apakah 26 berlalu kita termasuk salah satu di antara mereka? Wallahu alam.
Ya, apakah lisan kita terhindar dari kata-kata kotor, arofas, kata-kata kasar, dusta, kauluzur, status, komentar, broadcast kita di medsos? Apakah benar-benar terhindar dari hoax, dari hal yang sia-sia, dari dosa? Ini yang perlu kita evaluasi. 26 hari ke belakang. Kita tanya diri, namanya juga evaluasi diri. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu. Sebelum Ramadan berakhir, kita wajib mengevaluasi diri. Mumpung masih ada waktu perbaikan di 3 hari ke depan, insya Allah. 2 hari atau 3 hari ke depan. Orang mukmin itu dalam surat An-Nur ayat 66:1 Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi orang mukmin itu ketika beramal kebaikan, berbuat amal soleh, gak nyaman, gak tenang. Hatinya merasa tidak tenang, khawatir apa yang sudah dilakukannya Allah gak terima. Ya. Kemarin puasa, khawatir gak terima puasa lagi. Kemarin tarawih, khawatir gak terima tarawih lagi. Kemarin infak sedekah, khawatir gak terima sedekah lagi. Selalu khawatir. Wajilatun ila rabbihim. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah ayat ini tentang orang yang suka mabuk, suka berzina, suka berbuat dosa? Bukan. Ini orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan, ketaatan, tapi hatinya selalu khawatir apa yang dilakukannya tidak terima, sehingga apa? Ulaika yusari'una fil khairat, mereka senantiasa berlomba, bersegera melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya. Menutup kekhawatirannya dengan kebaikan. Khawatir yang kemarin nggak diterima, dilakukan lagi. Wahum laha sabiqun, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Tentu ya kita tidak bisa ya mengklaim tenanglah kita sudah dapat ampunan gitu ya, sudah yakin saya dibebaskan dari neraka gitu, sehingga ke depan kita terlenakan, terlalaikan, tidak maksimal lagi di dalam beribadah. Ramadan masih bersama kita. Jadi kita belum usai, belum finish Ramadan ini. Ini perlu disampaikan juga kepada umat, disadarkan umat, karena memang di spot-spot tertentu, di tempat-tempat tertentu, kadang 2 hari menjelang Ramadan, suasana Ramadan sudah hilang. Jangankan amal-amal yang sunnah, tilawah Quran, taraweh, yang wajibnya saja puasa, kadang sudah banyak yang meninggalkan. Padahal Ramadan belum selesai. Lebarannya aja belum gitu. Ramadan belum selesai, tapi sudah luar biasa. Ini ya, kita tentu tidak bagian golongan itu, tapi kita perlu juga mengajak dan memahamkan masyarakat agar hari demi hari, tahun demi tahun ada peningkatan kesadaran. Ya, peningkatan kesadaran. Kalau saya lihat sekarang, ya sekarang kampanye tentang ujung ya bulan Ramadan ini lebih masif. Mungkin dengan medsos, dengan berbagai macam media yang semarak, ini alhamdulillah ya untuk menyadarkan bahwa Ramadan itu harus sampai ujungnya. Ya, masih bersama kita, maka ya jangan sia-siakan waktu yang masih ada, karena amal itu tergantung bagaimana kita mengakhiri. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bagaimana ujungnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi amal itu tergantung ujungnya. Di Ramadan sebenarnya mengukur sukses kita atau tidak di bulan Ramadan harian, bagaimana ketika maghrib berbuka, mampu nggak kita mengendalikan diri untuk tidak berlebih-lebihan di dalam berbuka. Karena seharian kita dibimbing, ditauji, ditarbiyah oleh Allah untuk mengendalikan syahwat kita. Mengendalikan kemauan dan keinginan kita. Ketika maghrib tiba, mampukah kita mengendalikan untuk tidak berlebih-lebihan hasil daripada tarbiyah harian. Itu yang harian. Kemudian yang bulanan, sebulan ini bagaimana kita nanti mengakhiri bulan Ramadan. Akhirnya itu kapan? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddah. Jadi sempurnakan bilangan bulan itu ya 1 bulan sempurna, 1 bulan penuh. 29 atau 30 hari. Sekarang 27 ini belum sempurna. Kita belum selesai, ya maka jangan sia-siakan waktu yang ada. Ini perkataan Ibnul Jauzi ya, ada 3 bait
perkataan Imam Ibnul Jauzi, seorang ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, juga ahli fikih. Ya, beliau banyak nasihat. Ya, laukila lil amwat tamannau, jika kepada orang mati dikatakan tamannau, silahkan kalian berangan-angan, berkeinginan apa yang kalian inginkan. Pola, ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan la tamannau, pasti mereka kalau diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya, la tamannau yauman min Ramadan. Mereka menginginkan satu hari saja bisa dihidupkan di bulan Ramadan. Saking berharganya bulan Ramadan. Kalaupun diperintahkan apa keinginan engkau, gitu ya, sudah mati begitu. Tatamannau yauman min Ramadan. Mereka ingin satu hari saja diberikan kembali dari bulan Ramadan. Inna Ramadan qad azama ala rahil. Ramadan sudah segera akan pergi. Walayab minhu ila qalil. Ramadan tinggal sedikit, ya, tinggal 3 hari atau 2 hari ke depan. Kalau 29 tinggal 2 hari ke depan. Kalau 30, ya, 3 hari ke depan. Faman ahsana fihi fa alaihi tamam. Barang siapa yang sudah berbuat baik 26 hari ke belakang, sudah maksimal optimal beribadah mendekatkan diri kepada Allah, fa alaihi tamam, sempurnakan. Ya, al-itmam itu penyempurnaan dari sisi kualitas, ya. Itmam, kualitasnya diperbaiki, kualitasnya ditingkatkan. Kalau ikmal itu kuantitas. Tadi walituk milul iddata, sempurnakan bilangan bulan, ya. Kalau itmam itu kualitasnya ditingkatkan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam perintah, fa'atammahunna, Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Wa man farata fihi, barang siapa yang di 26 hari ke belakang masih banyak kekurangan, masih banyak kealpaan, banyak waktu terbuang percuma, bahkan banyak masih terjerumus kepada dosa-dosa, ya. Naudzubillah, ya, falyahtum bil husna, maka akhirilah Ramadan ini dengan yang terbaik, dengan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan yang lain, ini banyak di medsos juga menyebar, innal khaira idza syarafat nihayatal midmar badzalat qusara juhdiha litafuja bisibab. Kuda pacu itu ketika sudah mau sampai finish, dia akan mengerahkan segala potensinya, memacu tenaganya supaya menang di dalam pertandingan. Fala takunil khail abtonu minka. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari engkau. Jangan sampai engkau kalah cerdas dengan kuda pacu. Kuda pacu aja mau nyampe finish, akan gitu ya. Masa kita mau finish di Ramadan? Tidak seperti itu. Berarti kita kalah cerdas dengan kuda pacu. Fainal a'malu bil khawatim, fa innaka idalam tuhsinul istiqbal la'allaka tuhsin al wada. Cik atuh muncul begitunya. Kalau dulu ketika menyambut Ramadan, di awal Ramadan kita tidak baik, tidak maksimal, cik atuh panungtungan mah sing alus, sing hade, sing bener, sing maksimal gitu. Itu yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Kemudian selanjutnya banyak berdoa, ya. Di Ramadan sisa detik menitnya banyak berdoa, karena dalam rangkaian ayat-ayat saum ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bil alam. Banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, langsung sendiri bermunajat. Ya, munajat itu naja yunaji munajat, artinya berdua-duaan, ya, berdua-duaan. Tidak tanajaitum, berdua-duaan, berbisik-bisik mesra dengan Allah, meminta, memohon, banyak berdoa. Karena Allah memberikan peluang itu kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Inni qarib, saya dekat. Silakan meminta. Banyak doa. Dan doa orang saum itu tidak ditolak. Salah satu la turadu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Al-imamul adil, terutama imam yang adil, as-shaim hina yuftir, orang berpuasa ketika berbuka, wa da'watul madlum, dan dakwahnya orang yang dianiaya. Riwayat Tirmidzi. Dan lagi salah satu dakwatin la turaddu, ya, 3 doa yang tidak ditolak, dakwatul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya, dakwatus shaim, doa orang yang sedang puasa, kalau ini umum. Kalau yang tadi di atas ini khusus. Hina yuftir,
Kalau yang ini umum, ya, da'watus shaim wa da'watul musafir dan doanya orang musafir. Dalam redaksi yang lain, pengganti da'watul walid li walidihi adalah da'watul madum sebagaimana dalam hadis yang di atas. Jadi kalau dilihat ini lamun keripuh ngadoa gitu ya. Kalau da'watul madum kan keripuh, didolimi ripuh, ngadoa. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saum keripuh, menahan lapar dan dahaga, haus, ya ditahan, ripuh ngadoa, doanya makbul. Orang musafir juga dalam keadaan ripuh gitu ya, ngadoa kepada Allah. Doanya juga la turaddu, makbul ya. Dalam sahih ini kalau malam hari, inna fil laili la sa'ah. Pada malam hari ada suatu saat waktu la yuwafiqu rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah. Tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu meminta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah illa atahu iyyahu wa dzalika kullu lail. Sok ayeuna ya siapapun mustami, kader ya, simpatisan, masyarakat yang punya keinginan perbanyak berdoa di bulan Ramadan. Ya, kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Sama kita bagus kalau doa itu kita sebutkan namanya biar lebih dekat ya. Satu grup sebutkan ya, si fulan supaya begini-begini biar lebih dekat ya. Biar begitu. Kalau mampu doakan orang yang kita sebel kepadanya. Jadi kalau kita sedang punya masalah kehel kasih fulan supaya membersihkan hati kita, doakan kebaikan buat dia tanpa sepengetahuan dia. Selesai insya Allah apa yang ada di dalam hati kita. Kehel nu aya di hati kita selesai kalau kita sudah mampu mendoakan. Makanya ketika Nabi teman-temannya saudara Nabi Yusuf minta dimaafkan kepada Nabi Yusuf mengatakan la tasriba lakumul yauma yaghfirullahu lakum. Ya. Jadi la tasriba alaikumul yauma. Udah tidak ada masalah di antara kita, semua sudah selesai. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa yang engkau lakukan kepadaku begitu. Ya. Dosa kepada dan begitu didoakan ya, maafkan, doakan gitu. Itu yang luar biasa. Jadi orang minta maaf dimaafkan, kemudian doakan, mudah-mudahan segala keburukannya diampuni ya. Doakan ya yang terbaik buat diri kita, keluarga kita, buat Indonesia, buat partai kita ya, buat dakwah kita. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita ya Islam akan semakin jaya. Perbanyak amal rahasia hanya antara dirimu dengan Allah. Perbanyak amal rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini akan pasti kita akan ikhlas melakukan ini. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Ini 7 golongan yang diberi naungan nanti di akhirat. Ya di antaranya rajulun dzakarallahu khalian, orang yang mengingat Allah khalian ketika sedang sendirian, fafadat ainahu, kemudian berurai air mata. Ya, ingat dosa, menyesali kehidupannya, berurai meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendiri, enggak ada siapapun, enggak ada yang tahu ya. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah tersembunyi, enggak ada orang yang tahu ya. Sehingga ungkapannya di sini tangan kirinya enggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Kata Imam Malik, kalau kita ingin dilapangkan hati, ya diselamatkan dari sakitnya kematian dan kecamuknya hari kiamat, maka perbanyaklah amal rahasia daripada amal secara terbuka. Ya. Jadi banyak amal-amal yang ya ini rahasia kita aja dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Ya. Nanti ya ada yang namanya hisabai yasiro. Hisabai yasiro ya. Itu adalah Allah mendekat kepada seorang hamba ya. Hisabai yasiro itu adalah al-arad, ditampakkan amal-amal ya. Ya, kalau orang dihisab manu kisal hisab faqad udziba. Saha nudinaha-naha gitu ya, menurut orang Sunda. Nudinaha-naha di dalam penghisaban amal faqad udziba, maka dia pasti akan diadab. Ya. Tapi yang namanya hisabai yasir itu al-arad. Arad itu hanya ditampakkan, dipaparkan ya, Allah mendekat kepada si fulan, ya bahkan nggak ada sekat, dipaparkan, tak ini jam segini di sini hari ini engkau melakukan ini itu dan sebagainya, gitu ya. Orang tadi
ya mengakui semua ya, dan wah udah kalau begini nggak ada ya peluang saya untuk selamat. Tapi kata Allah, tenang wahai hambaku, semua dosa-dosa dan kesalahanmu sudah aku tutupi dan aku ampuni. Makanya ya berbuat baik pun harus kita tersembunyi-sembunyi ya. Berbuat jahat pun jangan sampai kita berani berbuat jahat, keburukan terang-terangan. Ya. Ini beberapa pesan ya di akhir bulan Ramadan. Arafta falzam. Engkau sudah mengetahuinya maka teruskanlah. Di bulan Ramadan ini ya, Allah menggiring kita untuk bisa beribadah. Kita tilawah sudah tahu nikmatnya tilawah, tahu nikmatnya tarawih, qiyamul lail, nikmatnya sedekah. Senang melihat orang tertawa, tersenyum, gembira menerima pemberian kita. Ya, diberikan takjil saja begitu bahagia luar biasa. Kita sudah merasakan itu. Manisnya itu, maka lanjutkan. Itu tarbiyah dari Allah, memberikan tahu Allah Subhanahu wa taala indahnya nikmatnya melaksanakan ketaatan-ketaatan. Arafta falzam, sudah tahu nikmatnya, sudah tahu enaknya, sudah tahu lezatnya, manisnya, maka teruskanlah. Jangan yang manis, yang enak, yang lezat, kemudian engkau tinggalkan. Ittahim nafsaka bitaksir, anggap dirimu banyak lalai dan tidak maksimal. Ya. Kita banyak lalai, tidak maksimal, tidak optimal, masih banyak waktu terbuang, supaya apa? Ada perbaikan ke depan. Ya. Beberapa hari ke depan, ada perbaikan, ada peningkatan kembali, ada motivasi kembali, semangat kembali. Ya, peperihan yang sudah, mudah-mudahan ke depan beberapa hari kita bisa lebih baik lagi. Mahya gonaimuka min Ramadan, apa yang telah kau dapatkan dari Ramadan? Ini sudah di ujung Ramadan, yang sudah kita dapatkan apa? Sudahkah ada habit, kebiasaan, ibadah, kebaikan yang sudah melekat sebulan ini? Atau khawatir Ramadan hilang, kita nggak dapat apa-apa. Kebaikan-kebaikan khawatir terbang kembali entah kemana. Ya. Mahya gonaimuka min Ramadan. Apa yang telah kau dapatkan dari bulan Ramadan ini? Jadi kebiasaan, rutinitas ibadah, atau ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita berharap ampunan bebas dari neraka pun sudah kita dapatkan, walaupun hakikatnya kita tidak tahu. Asbata Ramadan annaka taqdir. Ramadan meyakinkan Anda bahwa Anda ternyata bisa. Ya. Kadang di luar bulan Ramadan berat, baca Quran 1 juz aja berat. Tapi di bulan Ramadan 2 juz bahkan 3 juz sehari mampu kita. Ya. Kalau Ramadan mengajarkan itu. Wah, ternyata kita itu mampu. Ya. Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah azam, motivasi, tekad, kemauan. Idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Karena Ramadan kita mengejar tilawah juga lebih dari 1 juz, kita kejar itu dan kita mampu. Ya. Kita banyak berderma, kita juga mampu. Ya. Ternyata Ramadan meyakinkan kepada kita bahwa banyak kemampuan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pasti sebenarnya kalau azam kita, motivasi kita, niat kita besar dan kuat, kita juga mampu melaksanakan itu di di luar bulan Ramadan. Ramadan bidayah walaysa nihayah. Ramadan itu adalah permulaan, bukan penghabisan, bukan finish. Ramadan adalah start, bukan finish. Di Ramadan, setelah Ramadan, kita kemudian mengisi hari-hari segala tarbiyah yang ada di bulan Ramadan. Makanya ya, kita mulai dari sini, dari Ramadan, untuk melukis hari-hari yang lebih baik setelah itu. In qada Ramadan wasayan qadil umur. Bulan Ramadan akan pergi dan umur kita pun akan habis. Ya. Jadi kalau Ramadan 3 hari lagi harus kita manfaatkan, begitupun usia kita yang kita tidak tahu. Kalau Ramadan ketahuan 3 hari lagi pergi, ya, kita bisa optimalkan, maksimalkan, tapi umur kita kapan habisnya kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau di Ramadan saja kita termotivasi untuk memanfaatkan, nah di umur kita, makanya umur kita yang kita tidak tahu habisnya kapan, setiap waktu, setiap saat tentunya kita harus memaksimalkan kebaikan sehingga kita husnul khotimah. La takun kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kita seperti ya perempuan yang memintal benang
ya, setelah dipintal kemudian menjadi kain, dirusak kembali, disusun kembali, dirusak kembali. Ya jangan sampai kita membangun ya berbagai macam ibadah kebaikan di bulan Ramadan, beres Ramadan selesai kita acak-acak kembali. Ya, jangan seperti itu. Berarti Ramadan kita ya tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang yang tidak berbekas di dalam kehidupan. Manil makbul pananihu wa manil matrub banu azzi. Ya. Di Ramadan ini ada yang sukses, ada yang gagal pasti. Al-faiz wa rasib, ada yang beruntung, ada yang rugi, ada yang enggak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Selamat bagi yang sukses dan duka cita bagi yang gagal. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses di bulan Ramadan ini, bukan termasuk orang yang gagal. Ya. Sehingga ya, kalau yang sukses tahniah, kalau yang gagal ya takziah. Naudzubillah kalau kita ditakziahi ya karena kegagalan kita melewati bulan Ramadan. Mawasimul khair la tantahi fala tayas. Kalau ternyata ya kita baru sadar, baru termotivasi berbuat baik, baru 3 hari udah selesai, kita baru menaik semangat gitu ya. Ramadannya sudah nggak ada, jangan putus asa. Karena musim kebaikan tidak akan pernah habis sepanjang hidup. Detik, menit, jam selalu Allah berikan nilai-nilai positif dan kebaikan di dalamnya. Ramadan memang bulan terbaik, detik, menit, jamnya luar biasa, tapi di bulan-bulan selain Ramadan pun ada kesempatan-kesempatan yang tidak pernah berhenti untuk kita memupuk dan mengerjakan segala macam kebaikan. Wasbir nafsaka maladina yaduna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Supaya istiqomah, jangan sendiri, kita harus punya teman, punya komunitas yang akan membimbing kita, ya, mengarahkan kita. Selalu saya rasakan di PKS ini luar biasa, ya. Ayat itu secara umum, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa supaya menggapai takwa. Bayangkan orang awam ya dapat ayat ini dalam ceramah mendengar oleh mubalik ustadz, puasa menggapai takwa, kuma menggapainya. Mereka nggak ada bimbingan. Kita mah di sini di PKS alhamdulillah saya merasakan nikmat luar biasa, dibimbing untuk menggapai takwa itu. Wirid Quran apa aja yang dibaca, berapa juz setiap hari, apa yang harus dibaca tiap hari, setiap Jumat apa, dan amalia-amalia yang lain supaya kita benar-benar menggapai ketakwaan itu. Ada yang bimbing. Wah ini saya merasakan ini berkah luar biasa kita berjamaah, kita berorganisasi karena kita dibimbing, diarahkan dunyan wa ukhron. Ya, makanya patut bersyukur, rasa sangat bersyukur banget gitu ya ada di sini ya. Bisa bersama-sama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ya. Ada yang mengatakan lah urusan ibadah ada di akhirat kita masing-masing, emang ya masing-masing. Ini adalah kasih sayang ya jamaah ini, organisasi ini untuk mengarahkan anggotanya supaya bisa nanti masuk surga bersama-sama. Sebagai tanggung jawab untuk mengarahkan. Kan suami juga masuk surga sendiri, istri sendiri, anaknya juga sendiri. Tapi kan nggak bisa seorang suami pun, sorangan-sorangan, umakarepna ya kan tidak. Karena itu bagian dari kewajiban untuk membimbing istri dan anak dan dia lakukan itu. Ya. Jadi ya supaya istiqomah terus kita komitmen bersama-sama ya. Jangan sampai kita ya terpental dari kehidupan berjamaah. Karena berjamaah tentu akan semakin jauh dari yang namanya setan. Quality time ya. Karena tinggal sebentar lagi jadi kualitas ditingkatkan. Ya, dengan 3 hari ke depan kualitas pertemuan ditingkatkan. Bayangkan ada tamu kekasih yang akan pergi, ya 3 hari lagi, maka 3 hari lagi ini pertemuan itu sangat kita kualitasnya ditingkatkan supaya sangat berkesan, ada kenangan-kenangan indah yang terukir. Ya, apalagi malam-malam di akhir bulan Ramadan ini, ya al-ihsan bin nahar bikasrati taat wa adamil isyan. Kalau malamnya ingin maksimal beribadah, hati-hati siang jangan berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Itu akan memberatkan, akan menghalangi kita beribadah di malam hari. Ya, dan Ramadan itu luar biasa.
Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siam pun harus benar. Jangan siam sambil bermaksiat, jangan siam sambil durhaka kepada Allah. Supaya apa? Supaya bisa koma Ramadana imanan wahtisaban juga. Karena kalau siangnya Ramadan puasanya nggak benar, campur-campur dosa dan maksiat, atau hal yang melalaikan, maka malamnya juga akan sulit dan berat kita bisa maksimal imanan wahtisaban qiyamul Ramadan. La amala illa biniyah, tidak ada amal kecuali niatkan kebaikan. Amalan apapun, niatkan kebaikan. Sehingga apa? Tidak ada detik, menit, jam kecuali semuanya bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum, kita tidur siang hari, niatkan supaya malam kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La sa'ata bi ghairi doa, tidak ada saat waktu kecuali kita penuhi dengan doa. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar. Ya, malam 27 tadi malam, jangan udah 27 itu arja lailatin. Ya, malam yang paling sangat berpeluang Lailatul Qadar. Besok masih ada. Malam 29 masih ada. Ya. Rasulullah SAW bersabda, pada malam 27, pada malam 29, jumlah malaikat itu melebihi jumlah pasir yang ada di muka bumi. Malam 29 juga kesebut. Ya. Jadi jangan lalaikan. Bahkan kalau Lailatul Qadar itu sebetulnya walaupun ada ganjil genap gitu ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, jangan terjebak dengan ganjil dan genap. Ya karena semua bisa berpeluang. Cuman ada yang peluangnya lebih tinggi gitu ya. Makanya bagi kita yang punya waktu luang semuanya habisin ya. Kalau yang ada keterbatasan itu yang baru bisa pilih-pilih. Kalau yang punya waktu luang silakan. Ya, semuanya. Jangan terjebak dengan ganjil dan genap. Tahu yang ganjil hanya untuk memporsi lebih banyak ibadah karena peluangnya sangat besar. Yang genap juga kita isi. Jangan sampai kita lalaikan. Jadi kalau yang ganjil kita ibadah luar biasa, yang genap kita abaikan. Tidak boleh begitu. Khawatir pada malam genap terjadi Lailatul Qadar. Ya, kalau dari keterangan-keterangan yang ada itu sangat memungkinkan. Ada Pitasiati tabko pitsabiati tabko. Jadi cari Lailatul Qadar ketika Ramadan tinggal 29 hari lagi. Tinggal 9 hari lagi. Kan kalau Ramadannya 30 hari, 9 hari lagi itu kan berarti malam 22 dan selanjutnya. Jadi intinya hakikat Lailatul Qadar nggak ada yang tahu. Makanya amannya cari semuanya. Ya, biarkan ganjil genap di DKI Jakarta saja. Dalam Lailatul Qadar kita jangan terjebak. Izil nafsaka an hatifikal mahmul ya. Kalau bisa putuskan hubungan dengan mobile phone dengan HP kita karena itu sedikit banyak mengganggu untuk kita sampai kepada tujuan yang ingin dituju, ketakwaan. Ingin maksimal ibadah baca Quran bawa HP keganggu ya. Al-ibratu bihuduril qalbi, hadirkan hati dalam segala macam ibadah yang kita lakukan karena intinya itu. Salat intinya hadirnya hati, baca Quran hadirkan hati, sedekah hadirkan hati. Itikaf hadirkan hati. Semua ibadah kita, apalagi yang kaitan hubungan dengan Allah, hadirkan hati kita. Karena al-ibrah bihuduril qalbi, ya ibadah itu bernilai bermakna dengan hadirnya hati, apalagi sholat. Ya, jangan lupa juga doakan nasib umat Islam, ya nasib Indonesia, nasib umat Islam secara keseluruhan, Palestina yang di sana Masjidil Aqsa diserang sedang taraweh. Kita mah di sini enak aman, ya. Tapi di sana ingin tarawih, ini itikaf diserang luar biasa. Doakan supaya mereka diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenyamanan beribadah, dimenangkan dari musuh-musuh yang senantiasa mengganggu. Kita bantu doa, azamkan dalam hati bisa membantu mereka dengan bentuk apa yang bisa kita lakukan, dengan doa, dengan harta yang kita keluarkan. Imanan wahtisaban, ini perlu dikoreksi, terus tingkatkan. Kita beramal soleh, beramal baik di bulan Ramadan karena melaksanakan perintah Allah, beriman kepada Allah. Ini harus kita tingkatkan ya. Kalau sahabat dulu, ya iman itu bulat memang. Ibadah nggak tahu hikmahnya apa, kayak nggak tahu manfaatnya apa, cuman iman secara bulat bahwa apapun perintah Allah pasti manfaat, maka dia tunaikan. Ya. Kalau kita pikir ada hikmah sholat, hikmah puasa, hikmah haji, hikmah zakat, ada hikmah dikupas oleh para ulama. Kalau para sahabat tuh nggak perlu itu. Mereka iman ini perintah Allah, perintah Rasul pasti manfaat.
dia tunaikan. Sekarang kan sudah banyak dikaji saum dari sisi kesehatan, sholat dari sisi kesehatan, gitu ya. Tapi geus dikaji apal ilmuna dibaca berulang-ulang, itu semangatnya sholat. Masalah iman. Wahtisaban berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka finishing ini ya syiaruna fil awakhir al-ijtihad. Jadi jargon kita di akhir Ramadan ya. Di akhir Ramadan al-ijtihad adalah kesungguhan. Gaspol gitu ya. Kalau kata Presiden gaspol. Kita harus gaspol nih di akhir. Al-ijtihad. Ijtihad itu kata jahada. Tambahnya hamzah wa ta. Faidahnya lil mubalagha fi syai'. Beda sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a mendengar, istama'a menyimak. Sobaro istobaro. Sobaro sabar, kalau istobaro sabar banget. Ini juga jahada bersungguh-sungguh, ijtihada bersungguh-sungguh sekali. Itu bedanya dari sisi bahasa. Dan walan yanalal jannah man yu'assir roha. Tidak akan mendapatkan surga orang yang berleha-leha. Orang yang santai-santai di Ramadan pun kalau yang santai-santai berleha-leha, khawatir nggak sampai kepada takwa. Khawatir janji surga takwa diberikan surga oleh Allah, kita tidak mendapatkan. Terakhir, ya jika Ramadan pergi, karena pasti akan pergi. Jika Ramadan sudah berlalu, sudah pergi, yang pertama innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima amal itu hanya dari orang bertakwa. Maka terus berdoa kepada Allah agar amal kita di bulan Ramadan diterima. Para salafus saleh itu selesai Ramadan 6 bulan berdoa kepada Allah. Mendoakan, meminta kepada Allah agar amal-amalnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sok kita tanya sama diri saya aja gitu ya. Setelah Ramadan, kadang ya hubungan kita dengan Ramadan meminta kepada Allah agar diterima ibadah-ibadah bulan Ramadan mungkin beberapa saat. Enggak sampai 6 bulan. Ini salafus saleh 6 bulan. 6 bulan berdoa kepada Allah meminta agar diterima amal-amal ibadah. Wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kembali pada kebiasaan buruk sebelum Ramadan. Jadi kebiasaan buruk udah tinggalkan. Sudah disibgoh dengan Ramadan, dengan kebaikan-kebaikan, ya tarbiyah rohaniyah, tarbiyah dengan segala macam bentuk dimensi, jangan kembali kepada hal buruk sebelum Ramadan. Terakhir, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya biasakan kebaikan walaupun kecil. Ya, kita harus punya kenangan indah di bulan Ramadan. Ya, Ramadan 1442 ini apa yang kita kenang, ya. Jadi ulah baju jeung piknik gitu, ieu baju teh inget bahasa Ramadan harita gitu. Meuli na teh gitu. Nempo foto piknik ya piknik oh nya bahasa Sawal harita tas Ramadan 1400 rupiah gitu ya. Jadi ingat na teh baju kenangan teh piknik ya, atau apa gitu ya. Reuni Ramadan sekian gitu ya. Kenangan-kenangan jangan. Kita harus punya kenangan-kenangan indah di bulan Ramadan yang kita lanjutkan ya. Misalkan yang sulit sholat duha di bulan Ramadan dibiasakan, kemudian diteruskan gitu ya. Ya, ini jadi kenangan. Saya dulu pada sulit sholat duha. Alhamdulillah dengan Ramadan 1442 saya jadi terbiasa dengan sholat duha. Berarti sholat duha adalah kenangan Ramadan 1442. Saya sebelumnya sulit berderma, berinfak, bersedekah. Tapi dengan bulan Ramadan saya setiap hari bersedekah walaupun kecil. Tapi kebiasaannya menjadi tarbiyah, pembiasaan, sehingga terus saya biasakan. Alhamdulillah ada kenang-kenangan Ramadan 1442, saya menjadi terbiasa untuk infak dan sedekah setiap hari, berapapun jumlah. Dan lain-lain. Harus kita ciptakan apa kenangan kita. Ini dalam tulisan renungan Ramadan yang Pak Urip Widodo ini yang ditulis, silakan dibaca. Ya, kita perlu ada kenangan. Ya, amal kecil, continue, ini lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Ya walaupun Ramadan pergi meninggalkan kita, tapi kita punya kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis yang itu sulit kita lupakan, sulit kita tinggalkan sehingga kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang mudah-mudahan dan terus berlanjut amal-amal kebaikan, kenangan-kenangan indah itu. Ini saja yang bisa disampaikan.